Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Di qauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku seiman, seakidah, sidang sholat Jumat rahimahullah. Hari ini adalah hari Jumat. Patut tidaknya kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena apapun kesibukan kita hari ini, apapun kesibukan dunia yang tidak ada habis-habisnya ini, namun para jamaah masih bisa istiqomah melaksanakan sholat Jumat, khususnya di Masjid Hidayatullah. Kita datang untuk sholat Jumat dengan sholat yang khutbahnya sekitar 20 menit ini, sholat dan khutbahnya. Ini kalau bukan hidayah dari Allah, sulit para jamaah. Kita melihat saudara-saudara kita Islam, ya KTP-nya, ya kakaknya, ya Islam, sholat belum. Padahal usianya sudah kepala 5, sudah kepala 6, sholat belum. Ditanya kenapa Bapak, Mas, enggak sholat? Jawabannya apa? Jawabannya pasti saya belum sempat ibadah. Hatiku belum tenang untuk ibadah kepada Allah. Daripada aku gak tenang, belum konsentrasi, aku gak bisa sholat. Ini adalah alasan klasik para jamaah. Alasan tidak ada habis-habisnya. Mana mungkin kita ini akan ibadah kalau pikiran kita tenang? Tidak. Justru semakin tidak ibadah, pikiran kita semakin tidak tenang. Dunia ini semakin maju para jamaah. Justru semakin maju, tantangannya juga maju. Tantangannya semakin berat. Sudahlah para jamaah, kita kepada saudara kita, teman kita, satu kantor, teman kita, tetangga yang belum sholat, wajib kita ingatkan untuk ibadah. Kalau nunggu tenang, nunggu konsentrasi, nggak mungkin bisa. Justru dengan ibadah inilah supaya hidup kita ini konsentrasi dan tenang. Masuk muslimin sedang sholat Jumat rahimahullah. Itulah agama para jamaah. Agama itu adalah di samping perintahnya adalah masuk akal. Iya, perintah Allah itu masuk akal. Namun para jamaah di dalam beberapa diktum-diktum agama itu harus disentuhkan dengan hati. Kalau hidup ini hanya di akal, nggak bisa para jamaah. Maka dengan demikian setiap Jumat seperti siang ini, para jamaah diingatkan oleh khotib termasuk saya hari ini adalah mengingatkan kepada kita, hidup ini hanya kalau pakai akal, pakai kecerdasan, pakai IQ. Dunia ini semakin ke depan, semakin gak jelas. Kita makin mumet pada jamaah, mumet, gak akan selesai. Justru bagaimana? Agama mengatur hendaknya kalian hidup ini
Rasul sering mengatakan takwa Allah, takwa Allah, takwa Allah. Sehingga Rasul ditanya, ya Rasul, engkau sering mengatakan takwa, takwa dari mana? Rasul dengan isyarat tangannya sampai 3 kali. Lihat para jemaah ke depan tangan saya, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Artinya apa? Takwa itu ada dalam hati sanubari manusia. Kalau di akal nggak bisa. Memang orang itu pintar itu penting, cerdas itu penting, IQ tinggi penting. Tapi kalau agama, merasakan hidup dengan beragama hanya di otak dengan akal, nggak akan selesai. Makanya kita disuruh takwa, sehingga Rasul mengatakan tangannya sampai kita berganda 3 kali. Takwa itu di sini, di sini, di sini. Seandainya takwa itu karena orang pintar, karena akalnya cerdas, maka tangan Rasul bukan di dada, tapi di kepalanya. Tapi Rasul tidak di kepala, tapi ada dalam hati. Masuk muslimin Cina sholat Jumat dalam kesempatan benar. Ini kami ingin menyampaikan ramalan Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kaitannya kita takwa ini pada jemaah. Karena nanti di akhir zaman kata Rasulullah, ternyata Allah akan menghilangkan 4 perkara dalam kehidupan manusia. Ada 4 perkara yang akan dihilangkan oleh Allah dan kita harus berhati-hati supaya kita tidak kehilangan yang 4 ini. Yang pertama adalah yarfa'illahu rahmatan minal. Yang pertama, Allah menghilangkan rasa rahmat kasih sayang dalam hati manusia. Kita ini pada jemaah sesama saudara sekandung, sesama saudara satu kampung, sesama saudara satu jamaah, seringkali kita kehilangan rahmat, kehilangan kasih sayang. Pada agamanya sama, tapi ternyata hatinya kosong, hatinya kurang ada rasa rahmat, kasih sayang pada sesamanya. Kenapa? Inilah akhir zaman. Dan itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yarfa'illahu adla minal hukam. Maka Allah akan menghilangkan rasa keadilan bagi orang-orang yang tahu tentang hukum. Khutbah ini para jamaah berabad-abad sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Sekarang kita baru terasa, kita semakin terasa. Inilah agama. Semakin ke depan semakin terasa. Apa kata Rasulullah? Rasul Allah akan menghilangkan rasa keadilan bagi orang-orang yang ahli hukum. Tentu khutbah ini para jemaah ada sikap kita makin tenang. Coba kita lihat hari demi hari, jam demi jam, di media koran, di media majalah, di media elektronik, kita lihat setiap hari ada orang-orang yang telah melanggar hukum yang begitu berat. Siapa pelakunya? Orang bodoh? Enggak. Justru orang yang ngerti hukum, orang yang tahu hukum, masuk di pusaran hukum, tapi semakin pandai, semakin hebat, pelanggaran juga semakin berat dilakukan. Tetapi karena singkat pada jamaah, karena jamaah bisa menjabarkan. Lihat tayangan televisi setiap, bukan setiap jam, setiap saat, di koran setiap saat. Siapa dia? Mereka adalah orang yang ahli hukum, tapi dia melanggar hukum. Ini akhir zaman para jemaah. Dan kita berusaha tidak seperti demikian keadaannya. Yang ketiga, yarfa'illahu barakata minal Allah. Allah akan mengangkat barokah dari bumi yang kita injak. Negeri ini para jamaah makin makmur mestinya. Negara di mana negara ini semakin maju, semakin hebat. Apalagi kita di Indonesia ini, dunia Indonesia ini hebat, luar biasa. Bibit apa saja di tanah akan jadi begitu suburnya yang namanya bumi yang kita injak Indonesia. Tapi kata Rasulullah, yarfa'illahu barakata, tetapi kehilangan barokah
keadaannya itu nggak ada. Kenapa? Makin kaya, makin support, makin kaya pertanian, makin tidak jelas. Kenapa? Hilang barakahnya. Sedangkan yang terakhir, yarfa'illahu hayata minan nisa, dan Allah akan menghilangkan rasa malunya kepada para wanita-wanitanya. Kita lihat para jamaah, dimanapun yang kita lihat, media, koran, media elektronik, rasa malu sudah hampir tidak ada, sudah kehilangan. Begitu masa muslimin rahimahumullah, hari ini persis tanggal 22 Desember. Saya bilang 22 Desember. Hari apa ini? Adalah Hari Ibu. Ini adalah Hari Ibu. Mari kami berbesar pada seluruh jamaah, khususnya bagi kami pribadi. Mari, bila kita punya anak, bila kita punya cucu yang mungkin masih kanak-kanak, latihlah mereka. Latihlah anak-anak dan cucu-cucu kita siap menghadapi tantangan hidup ke depan, khususnya bagaimana menampilkan rasa malunya bila auratnya terbuka. Kita ini mau juntrung sholat, anak cucu kita terbuka auratnya. Pada saat anak kita sudah balik, sudah SMP misalnya, apa artinya semua kita ini apa? Para jemaah, ayo kita nguber masalah politik, nguber masalah karir, nguber masalah ekonomi, tapi tak lupa bahwa hidup yang hanya sementara ini, yang permanen dan selamanya adalah di akhirat, surga. Untuk itu kalau kita tidak menyelamatkan, sholatnya sudah bagus, tapi kalau kita nggak mau dakwah kepada saudara kita, kepada keluarga kita, semuanya itu hilang pada jemaah. Sudahlah, dakwah itu bukan hanya milik kiai, tidak hanya milik ustaz. Dakwah itu milik kita bersama. Gak usah jauh-jauh dakwah di Bantu, gak usah, Bantu rumah masing-masing, khususnya istri-istri kita. Dia menerambut setiap saat di rumah. Tapi jangan lupa, sekolah itu penting untuk ilmu, tapi akhlak lebih penting dari segala-galanya. Akhlak tidak bisa hanya diperintah, tapi harus ada contoh. Siapa contohnya? Ya kita orang tua. Makanya Rasul mengatakan, ada kalimat yang mengatakan, aku madrasah berulang. Ibu itu adalah madrasah yang pertama untuk anak-anak dan cucu-cucu yang kita lahirkan. Mudah-mudahan dengan perkara ini para jamaah, saya dan khususnya para jamaah dan kita semuanya, mudah-mudahan selamat dunia sampai akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu was-sami'